Kau mempercayai Allah kamu yang membuat peraturan seperti itu, kau percaya? Ya, sekarang Pak Saifuddin kan mau minta dihapus itu. Kalau Pak Saifuddin belum paham, ayo ke Arab yang supaya lebih, karena hakikatnya akidahnya kan ada di Arab itu. Pak Tony, dengar. Allah dan Muhammad kamu membuat peraturan dan aturan-aturan seperti itu dan kau mengikutinya dan kau percaya? Yang sangat merendahkan wanita, kau percaya? Siapa bilang muslim merendahkan wanita? Coba kau Itu tunjukkan satu. aturan yang dibuat itu kau masih belum paham? Hadis-hadis yang dibacakan kau masih belum mengerti? Saya kan sudah bilang, apakah kamu juga menyamakan istrimu seperti binatang yang tidak punya akal? Itu ajaran Islam yang begitu. Ya kan saya sudah bilang bahwa apakah kamu percaya? Kamu percaya pengajaran seperti itu? Tidak menggunakan akalnya. Apakah dia itu laki-laki ataupun wanita? Percaya pengajaran seperti itu? Kenapa tidak? Itu kan jadi kau kebaikan. percaya pengajaran yang merendahkan wanita? Saya kan sudah bilang, jangankan wanita, laki-laki pun bisa dianggap rendah. Pengajaran yang merendahkan wanita? Saya sudah bilang, jangankan wanita, saya sendiri kalau melakukan perbuatan yang tidak buruk, yang buruk, saya juga termasuk seperti binatang karena saya tidak menggunakan akalku. Jadi kau lebih mengikuti pengajaran yang merendahkan wanita? Saya bilang, jangankan wanita, laki-laki pun kalau melakukan keburukan sama dengan binatang, seperti berzina. Apakah berzina itu bagus? Nabi kamu berzina, kau juga mengikutinya, dan kamu memuliakannya. Nabimu yang berzina, kau juga memuliakannya. Di mana kau tunjukkan? Kau hati-hati loh. Penggugat. Nabimu berzina dengan Maria. Bertanggung jawabkan kata-katamu ini. Bentar Pak Suban, saya tanya. Iya dong. Kalau diam. diam. Saya tidak terima Anda katakan Nabi saya berzina. Iya, saya tunjukkan nabimu berzina. Saya kasih tanya sama kamu. Kalau bersetubuh tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah itu berzina? Kenapa ulang? Coba kamu ulang. Berhubungan seksual tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah itu berzina? Sudah pastilah. Sudah pasti. Kalau dia belum menikah, itu sudah pasti berzina. Jangankan berhubungan. Gini, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah itu berzina? Tunggu dulu, pertanyaan ini jangan sampai dia sudah menikah duluan. Gimana? Enggak menikah. Gimana kau nanti udah dibilang tanpa kau bilang menikah, belum, nggak ada saksinya, nggak ada walinya. Sebelum dia menikah, dia gauli seseorang itu berzina atau tidak? Berzina. Kalau dia belum berarti menikah. Nabimu berzina. Di mana? Enggak, saya mau tanya sama Pak Suban. Tegaskan sekali lagi. Sebentar. Ya, saya bertanggung jawabkan. Nabimu berzina. Sekarang kau buka. Satu-satu aja, jangan semua rebutan ngomong. Bertanggung jawabkan. Coba kau buka dalilnya. Buset orang ini. Saya mau Bapak tegaskan sekali lagi. Seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, apakah pernikahannya sah? Ya sudah pasti tidak lah. Gimana Sudah bisa pasti sah apa? kalau tidak punya wali? Sudah pasti apa? Coba sebutkan sekali lagi. Sudah pasti apa? Sudah pasti tidak sah. Siapa Berzina yang tidak? menikahkan orang kalau tidak punya wali? Berzina tidak, menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, sebutkan. Kenapa? Pura-pura budek. Menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? Coba kamu tunjukkan di mana dia menikah Bapak tidak sebutkan dulu. Bapak sebutkan dulu. Menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berzina tidak? Perkataan itu merajuk kemana? Ke Nabi saya atau ke siapa? Pak, siapa saja on. Kenapa kamu takut? Di dalam Islam, saya tanya sama Pak Suban, jawab dengan tegas Pak. Di dalam Islam, menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, berzina tidak? Jangankan, sudah pasti. Ada nggak ya orang yang menikah tanpa saksi? Coba tunjukkan, tanpa wali. Adakah pernikahan di muka bumi ini? Seseorang yang berhubungan seksual menikah. Menikah itu artinya berhubungan seksual Pak, bukan kawin. Seseorang yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, berzina tidak? Jawab. Jangankan berhubungan Ibu,
kalau bukan istri kita, dia wanita orang lain disentuh pun Saya sudah nggak bersinah. tanya itu, Makanya Allah betul. katakan, Saya bertanya, Kan nggak seseorang yang berhubungan seksual menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, berzinah tidak? bersinah. Berzina. Orang yang disebut Ya. pezina, betul? Wanitanya pelacur, betul kata nabimu? Wah, iyalah. Itu Sebutkan betul. Pak, seorang wanita yang menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi ada Apakah ibu berzina. yang melakukannya atau Berzina. saya sama bersinah? Menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina, betul? Iya. Apa Betul. sih ibu ini? Sekarang Bapak punya Betul. Quran di situ? Bapak punya Quran di situ? Saya di luar. Bapak buka Quran surah Al-Ahzab ayat 37, Pak. Buka. Saya lagi di luar demi Allah ini. Saya lagi di Sudah luar. HP saya bukan jijik cuma satu. teman-teman baca Silakan Anda buka, Qurannya. silakan Anda yang buka coba. Makanya saya bilang tunjukkan dalilnya. Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Kalau Anda bisa tunjukkan. Saya kan sudah bilang demi Allah saya lagi di luar dan saya cuma punya HP satu demi Allah. Apalagi? Bapak buka surat Al-Ahzab ayat 37, Pak. Bukakan enggak? Silakan Anda buka. Kita terang-terangan lah. Jangan seperti Pak Saifuddin. Oh, Dia semua tahu udah tapi terbuka, tidak Pak. tahu. 2024. Enggak ada yang ditutup-tutup. Bukain, Gat. Buka. Buka surah berapa tuh? Eng. Pak Tony, silakan baca. Saya lagi di luar. Ngapain saya mau dusta? Saya berdosa lah. Pak Tony. Saya ke pertanggungjawaban Iya, apa? Iya, iya, Ibadah Pak saya Tony kepada baca, Anda. Pak Tony. Kalau saya berdusta. Baca, Pak. Bahasa Arabnya, Pak. Baca, Pak. Bahasa Arabnya baca. Ini matanya belum buram kan? Jangan-jangan kalian berdua ini mata berduanya buram ini dua-duanya nih. Ini terkena penyakit lain kayaknya ya, penyakit mata kayak Muhammad. Muhammad terkena Iya, penyakit ini. lain. Ternyata penyakit buta Iyalah. itu Penyakit. Oke, Ini saya merambat terima nih. nabiku kasih buta. Saya terima kok. Udah Kecuali bacain Anda aja kata- bahasa Indonesia. Mereka nggak bisa bahasa Arab, Gat. Percuma. Lah, saya kan sudah bilang mata saya buram, Ibu, cantik. Ah, dibaca aja Pak, dibaca Pak. dengar Pak Tony, baca Pak Tony. Bacain. Bahwa nabinya itu berzino. Dibaca dulu. Baca dulu. Nabinya berzino. Nanti saya ceritakan. Astagfirullahaladzim. Nanti saya jelaskan. Astagfirullahaladzim. Saya jelaskan. Dibaca Nanti dulu. saya jelaskan hadis dan bahasa Arabnya. Sinetronnya saya silakan. putar ini ya. Aktifkan dulu anunya. Sinetronnya judulnya adalah Mantan Mantuku Adalah Istriku. Iya. Dan mantan Ibu Sophie. istriku adalah ibu tiriku. Antara aku, menantuku dan mantan anak angkatku itu judulnya. Antara aku, mantuku, dan babunya istriku. Itu hadis Antara apa? aku, ayahku, dan mantan istriku alias ibuku. Apakah itu hadis? Apakah itu hadis? Loh, kok hadis? Ini Quranmu loh. Itu Quran.
Silakan Anda baca. Coba Anda baca dulu. Oke. Baca. Saya bilang Ketika mata saya kurang. engkau Apa sih? baca, kita baca ya. Ketika engkau tunggu. Hajar Aswad gua ketinggalan. Hey. Tak dulu, Hajar Aswad ketinggalan. Sabar, 1 menit. Usah pakai Hajar Aswad, Bang. Gantengnya hilang nanti, berkurang. Nah, ini nih. Ketika engkau dalam kurung toh ini toh berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, ya, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia. Agar tidak ada keberatan. Jadi petugas KUA nih. Allah jadi petugas KUA nih. Kami kawinkan engkau. Agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. Betul. Itu pasti. Bang SP, aku jadi nggak fokus baca Quran itu gara-gara itu batunya, jadi pengen tawaf. Iya, jadi pengen tawaf gara-gara batunya, jadi nggak fokus. Aku jadi masih ada pengen dua tawaf. lagi. Masih ada dua lagi. Mengganggu konsentrasi tuh. Saya tanya sama yang muslim, Al-Ahzab 37 ini Anda tahu nggak tentang apa asbabul nuzulnya? Silakan Anda buka saja. Nanti kami jawab. Nggak usah bertanya-bertanya begitu. Bilang saja. Apa sih? Oh, berarti kalian yang muslim dari kecil nggak ngerti apa-apa tentang Quran. Al-Ahzab 37 ini kalian tahu nggak tentang siapa asbabul nuzulnya? Kenapa ayat ini diturunkan? Silakan Anda katakan dulu kemari. Nggak ngerti, Gak? Bukan nggak ngerti. Namanya saya ini manusia biasa. Saya ini bukan nabi. Kalau saya salah jawab, otomatis saya lagi boleh berzina. Kalau Bapak nggak boleh. Di mana nabi itu bersih? Enggak, Pak Suban. Buktikan. Coba Pak Suban. Kalau misalnya Pak Suban ya, kalau misalnya ada nabinya berzina, terus pengikut nabinya ikut berzina juga enggak? Kenapa? Kalau ada nabi, pengikut- ini ya, aku nggak bilang siapa-siapa. Kalau ada nabi, seorang nabi berzina, nah pengikut nabinya kira-kira berzina juga nggak Pak? Bukannya misalkan. Apakah saya harus apakah saya harus bukti? Bapak Iya, ikuti berarti- surat nabimu nggak? Iya, ikutin nabinya enggak. Kan tadi udah bilang kalau ada nabi yang berzina. Aku nggak bilang siapa-siapa nih ya. Nah, kira-kira pengikut nabinya ini ngikutin nabinya juga berzina enggak? Itu loh pertanyaannya. Bukannya saya bilang tunjukkan dulu dalilnya di mana nabiku berzina. Anda Enggak, katakan aku nggak nanya nabimu yang aku nggak bilang nabimu yang berzina. Sabar. Gini. Gini Bukan caranya itu. begini, Fer. Jangan caramu salah gini. Tunjukin asbabun nuzulnya Kenapa nggak? Bapak sunat? Ya sabar dulu, sabar. Kenapa Bapak Suban sunat? Karena Bapak mengikuti sunnah Nabi, betul? Karena Nabi Muhammad sunat. Bukan Betul ya? cuma Nabi Muhammad yang sunat, tapi Nabi Ibrahim. Semua nabi-nabi sunat, oke. Kan makanya Nabi Bapak Ibrahim mengikuti juga toh? Ya, berarti Bapak mengikuti toh? Ya Seperti iyalah, nabi-nabi kan, sunat juga kebaikan. kan? Dan kebaikan. Nah iya. Nah, ketika nabimu menikahi si Zainab ini, kok nggak lo ikutin? Berzina sama si Zainab, coba. Salahnya di mana mereka kalau dia menikah dengan Sanu? Apakah anaknya yang dinikahi atau ibunya yang dinikahi? Saya tanya, apakah dia menikah dengan anaknya? Anak Kita bagi lihat dalilnya. Bapak tahu nggak bagaimana nabimu menikahi Zainab binti Jasi? Bapak tahu nggak ceritanya? Bagaimana nabimu menikahi Zainab binti Jasi? Ini baca Saya Pak, tidak baca perlu ini cerita, tafsir. saya butuh dalil. Asbabun ini Saya asbabun nuzul dalil. Mari kita baca. ini. Diam dulu, Pak Suban. Lo kok jadi gue yang dikecilin? Gugat dulu, Fet, ya. Nah, ini ya, dibaca baik-baik Pak ya. Ini mengenai yang tadi, maka tak kalah Zaid telah mengakhiri keperluan dan seterusnya.
Lihat baca dia baik-baik nih Pak. Saya bilang baca, saya tidak dengar. Ya, Astaga, orang baik, saya baca ini, saya bacakan, sabar ya. Diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab dan setelah masa iddah selesai, Nabi SAW bersabda pada Zaid, engkau adalah orang yang paling aku percayai mengenai hal ini. Oleh karena itu, lamarkanlah Zainab untukku. Ya, jadi suaminya disuruh ngelamarin mantan istrinya buat sang Nabi. Mendengar perintah ini, Zaid pun langsung menuju rumah Zainab dan sambil membalikkan badannya, ya, menundukkan wajahnya karena rasa hormat. Nggak ada ini rasa hormat terhadap calon istri Nabi. Lalu Zaid menyampaikan keinginan Nabi untuk melamar Zainab. Nah, nih lihat, Bapak perhatikan ini yang serunya nih Pak di sini Pak. Mendengar hal ini, ya. Mendengar hal itu, Zainab pun gembira. Namun dia berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkanlah firman Allah dan Nabi langsung mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Nabi itu bersetubuh dengan Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Coba Bapak perhatikan layar saya, Pak. Baca. Gedein layar saya. Bapak baca, ini ada tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 525, ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Bapak bisa baca tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 425. Menikahi tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi adalah salah satu dari 14 hak istimewa nabimu, Pak. Bapak lihat itu, Pak. Nabimu bisa nikah sebentar, saya belum selesai. Bapak lihat yang di kotain kuning, Pak. Itu adalah hak istimewa nabimu yang ke-10. Dikatakan begini. Apabila mata Muhammad tergerak syahwatnya duing pada seorang wanita, maka suami wanita itu wajib mentalak istrinya untuk diberikan kepada beliau. Asik. Dan beginilah kata Al-Arabi dalam contoh kasus Zainab binti Jasi dengan Zaid bin Haritsa. Wih, enaknya jadi nabi, boleh nikah tanpa saksi, langsung di wik-wik, begitu turun ayat. Tapi pemahamannya sekarang di sana tuh disahkan, Bu, tidak menjadi pasundal gitu loh. Pak Tony, Pak Subhan, saya cuma bertanya satu hal. Pak, mau wik-wik tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina tidak? Saya dengar baik-baik ya. Apakah Nabi dan Allah seperti itu kalian masih percaya? Kenapa tidak? Apanya sih yang salah ajaran Allah dan Nabiku? Oh iya, berzina boleh artinya. Jadi kau mempercayai seorang Nabi dan Allah yang menghalalkan zina. Ini di mana Anda bisa mengatakan bahwa ada saksi tanpa ada, sedangkan mereka itu tak bisa menuliskan tentang nabinya gitu loh. Itu coba di sana letak kita mikir. Kalian lebih mempercayai Allah dan Nabi yang kelakuannya hanya zina doang. Bentar dulu. Saya boleh minta bantuan sama Pak Saifuddin nggak ya? Ini akal kalian di mana? Coba saya mau tahu akal kalian. Kalian kan punya akal. Saya pakai akal, kalian tidak paham. Saya pakai asumsi, kalian tidak paham. Bagaimana sih? Coba kalian renungkan baik-baik. Akal kalian punya Allah, punya Nabi, tukang zina. Dan kalian masih percaya itu? Jangan bilang itu tidak berzina, itu dinikahkan. Itu sudah, jadi Allah menikahkan Zainab dan Muhammad. Kau percaya? Di mana akal kalian? Di mana akal kalian? Kalian mempercayai cerita seperti itu dan kalian imani dan itu suatu kebenaran. Jadi teman-teman itu kan dituliskan di dalam hadis, bukan penulis hadis itu sudah jadi teman-teman muslimku di Indonesia, kalau kalian lagi week ketangkep bahasa sama Satpol PP bilang, aku sudah menikah, Allah dan Jibril yang menikahkan aku tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ini Pak Saifuddin ini tidak paham. Coba Pak Saifuddin, mohon pencerahannya. Al ilmu bila amalin kasajarin minas samarin itu dipahami dong Pak Saifuddin. Tolong diamalkan ilmunya Pak Saifuddin.
Pak Tone, kau kan punya akal. Kau renungkan baik-baik itu. Allah dan nabimu punya kelakuan seperti itu. Dan kau percaya. Anda paham tak di sana dinikahi, bukan dinodai. Jadi Allah menikahkan Muhammad dan Zainab. Perkara itu yang jelas di sana tuh pemahaman kita itu adalah dinikahi, Pak. Iya, dinikahi dengan cara itu kau percaya. Tuhan kalian juga bilang Pak Sunda itu kan untuk wanita kejahatan ini Allah juga. kalian loh, Pak dengar. Ini mati hidupnya kalian loh. Saya cuma menjelaskan. Saya cuma memberitakan. Ini mati hidupnya kalian ke neraka ke surga ini. Kalian ke neraka atau ke surga ini? Ke surga. Jadi Allah kalian yang seperti itu kau percaya? Kenapa tidak? Apa yang salah? Dan nabimu seperti itu kau percaya dan kau imani buta begitu tanpa kau koreksi apapun? Apanya yang salah? Jadi itu tidak bukan suatu kesalahan dan suatu hal yang umum yang menajiskan seperti itu. Apa-apa orang itu Dinikahkan apa? Siapa? Apa Gini, salah? Aduh, tidak mengerti. Aduh, silakan. Bentar, Nabi Kong, tolong di mute para hidup, mute mereka semua. Bapak percaya ada Tuhan pencipta alam semesta ini yang di dalam hukum Taurat Musa berkata jangan berzina. Lalu abad ke-7 ketika nabimu matanya tertambat pada Zainab. Suatu saat, tadi gugat itu kelompatan ya. Nabimu itu pergi ke rumahnya anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Bin Haritsah. Pada waktu itu Zaid tidak ada di rumah. Dan ketika itu dia melihat Zainab, lalu kordennya sedang tertiup angin dan pada waktu Zainab telanjang nggak berpakaian. Lalu nabimu tabakarullah asoy, mulus dan putih dan montok. Lalu nabimu tertambat hatinya pada Zainab mantunya sendiri. Sejak saat itulah nabimu jatuh cintrong berat dengan Zainab dan menginginkan Zainab. Lalu surah Al-Ahzab ayat 37 tadi diturunkan untuk melegalisasi bahwa nabimu sudah kebelet pengen wik-wik sama Zainab. Dan ketika Zainab bertanya, ya Muhammad, siapakah saksi dan wali kita? Allah dan Jibril katanya. Menurut kamu percaya surah Al-Ahzab ini berasal dari firman-Nya Allah yang diturunkan pada nabimu? Kamu percaya itu? Bahwa Allah melegalkan perzinahan antara Muhammad dengan Zainab? Kamu percaya itu? Nah, apa salahnya? Apa salahnya? Tahun 2024 dol komeng. Kamu yang tidak berakal. Apa salahnya? Pak Saifuddin. Ya, Wah, ada yang lapor lagi. Ini siapa nih yang ini? Ketentang Bu Sofia tuh. Bu Sofia tuh. Kalau kalian benar ya ngapain takut dilapor gitu loh. Santai aja kali. Iya, makanya umat muslim ini suka lapor-lapor, suka. Mungkin mereka yang namanya manusia kan ada Oke, salah ya. pemahaman. Oke. Sabar. Kalau memang kalian benar kenapa Ini takut? adalah buku- Nggak takut wala tahzan. Sesungguhnya sabar, Bang. Bapak bersama kalian. Ini At-Tabari, Bang. At-Tabari volume 8 ini. At-Tabari volume 8. Ini resmi ya, buku luar negeri ya. Buku dari luar negeri, ulama luar negeri. The Victory of Islam. Bapak baca sendiri nih ya. Saya tidak percaya. Yang diterjemahkan. Oke. Nih, ada ISBN-nya. Sabarlah Pak. Orang luar negeri kan begitu Pak. Kan harus pakai volume. Oh, Lah iya mereka begitu. Bukhari dia pakai volume kan. berarti Ya. yang Anda sampaikan itu narasi kalian. Intinya Ini begitu. punya orang luar Kalau negeri kalian Pak. mengatakan Makanya volume bahasanya ini Inggris sekian, Pak, sekian, bukan sekian. bahasa Indonesia. Baca dong. State University of New York Press nih. Ya, ada websitenya jelas nih. Sunni Press, baca dong. Sunni Press. Ya. Ada ISBN-nya tuh. Bapak bisa baca ISBN-nya, Pak? Dari Oke, tadi kalian yang ya. bertanya. Sekali-sekali lah kami bertanya. Iya. Sabar, Bolehkah saya bertanya? Boleh, Pak. Tapi setelah Bapak keluar dari Bolehkah Islam bertanya? dulu. Setelah Bapak keluar dari Islam baru boleh nanya, Pak ya. Oke.
Kalian takut ditanya. Lihat Coca baik-baik ya. Kenapa Pak? Kok panik Pak? Kalian terpental kalian semua. Bapak kok panik Pak? Makanya saya bilang masa dari tadi kalian yang bertanya Loh, sama Bapak kami, tuh kalian tidak boleh bertanya. Bapak dibongkar kebejatan nabinya panik. Ih, Bapak marah. Mau bertanya tidak mau ditanya. Bapak kalau mau bertanya, bagi saya mau kita tanya itu, dulu. Satu kata, satu saja. bagi kita Pak, dalam Matius 7 ayat 6, jangan pernah memberikan barang kudus kepada babi dan guguk. Ya, itu Pak jawabannya. Ya, kita kasih nanya, tapi syaratnya adalah Bapak keluar dulu dari tempat kotor. Itu, ya Pak ya. Nah, oke, kita balik ke topik soal si Nabi dengan si Jenab. Nah, ini nih, ya. Ini mana dia? Satuddin, bagaimana kabar? Waduh. Oh, gini aja deh, gue carinya ini deh. Ah. Nah, ini dia. Ini menurut Yunus ya, Yunus bin Abdullah. Nih, Ibnu Wahab nih, ceritakan kan begini deh. Suatu ketika Rasulullah suatu hari Rasulullah datang mencari Zaid. Ya, dia tidak temukan dia. Ya, nah ketemu dia. Tetapi suatu ketika itu angin itu meniupkan hordengnya. Jadi jalur pintu itu terbuka dan Zainab Pak ya tulisannya ya tuh baca tuh. Zainab ya toh berada di tempat tidurnya, tidak berpakaian Pak. Tidak berpakaian. Ya kan? Ya kan, dan kekaguman datang ya atas dia tuh, jadi melihat si Zainab ini tuh putih dan montok Pak. ya kan, memasuki hati Nabi. Wow, ternyata bohai coy, gua nggak pernah bayangkan lu ternyata mantu gua bohai. Oke. Sekarang oke. Iya. Sekarang boleh saya bertanya enggak? Boleh enggak saya bertanya? Boleh, setelah Bapak keluar dari Islam baru boleh tanya. Kau jawab ini. Kau jangan cuma banyak bicara di situ. Kau jawab ini, kalian semua yang ada di situ. Coba buka Matius, jelaskan Matius 21:19. Jawabannya di Matius 7 ayat 6. Silakan dulu kamu bahas dulu itu. Gampang jawabannya. Pak Subhan, itu Udah kasih jawabannya tadi Pak. Matius 7 ayat 6. Silakan itu jawabannya dulu. Pak. Badan baca. begini Buka Pak dan Subhan. baca. Pak Subhan. Buka dan baca. Weh, buka dan baca. Kamu selalu menunjukkan ayat Al-Firman Jelas ya, dan ini kita rekam bahwa Muhammad itu pezina. Iya, fix udah. Zina. Udah fix ya. Jadi begini. Siap keluar dari mulut muslim sendiri bahwa menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa bisa berzina. Tunjukkan Matius 21:19. Ya, pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaannya apa? Silakan buka dulu, kan baru dibaca, kita baca rame-rame. Ayolah. Gimana pertanyaannya? Loh, saya bilang buka Matius 21:19. Bagaimana Ya, saya membuat pertanyaannya bertanya apa? kalau Ya, ayat itu Saya malah udah kasih jawabannya. kamu malu tunjukin. Kamu malu tunjukin. Pertanyaannya apa Pak dari Matius itu? Kamu suruh buka Quran, di Matius jijik, 7 nggak ayat bisa. 6. Suruh buka Alkitab nggak mau. Terus kamu bisanya apa, Pak? Sedangkan kami apologetic Kristen di sini membuka data. Bapak bisanya apa? Sekarang Anda buka data di Matius 21:19. Kami dari tadi buka data. Bapak yang buka. Kenapa Coba Anda kasih dia tidak yang mau besar. membukanya? Kamu yang buka data. Kamu Kenapa buka Anda kameramu, tidak buka mau data. membukanya? Kamu buka kameramu, buka data. Halo. Kenapa Halo, kalian buka tidak data, mau Pak. Buka data, Pak. membukanya? Buka data, Matius Pak. 21:19. Silakan Anda buka. Matius Kami tidak 21:19. berkewajiban, kami bukan pesuruhmu. Tadi Silakan Anda buka kami Matius menyatakan nabimu 21:19. seorang yang pezina dan kami menunjukkan datanya. Bapak buka data sekarang. Marah kalian Silakan ini. Bapak yang buka datanya. Silakan Bapak buka datanya Matius.
Lah, kalau tadi kami selalu dibuka-bukakan ayat, begitu giliran kami suruh Kami yang buka buka-bukakan, data. Sekarang Bapak gantian. Bapak menaikkan satu polemik di sini. Bapak yang buka datanya, jangan kami terus. 2119 dibuka saja, kita baca rame-rame Ya, lah. bukan kacung kok, Pak. Bapak buka. Tadi saya sudah membacakan dalil Pak Nabi Bapak seorang yang pezina dan wanitanya disebut pelacur. 2119. Coba kalian buka, pelan-pelan saja bacanya. Ayolah. Ini loh Pak Subhan. Coba Iya, Bapak kan pintar kan Bapak kan? Luar biasa kepintaran Bapak ini. pintar. Terus Sudah itu yang pintar. Bapak bukan pertanyaan Bapak apa, baru kami bisa menjawab. Tidak, gimana orang saya mau bisa memberikan pertanyaan kalau Anda tidak buka? Bukan, Nah. kalau kami membuka itu kami membaca satu perikop. Silakan mau baca satu Ya, iya, kalau kami baca satu perikop kami udah paham. Kami nggak tahu pertanyaan Silakan Bapak Anda itu baca. apa. Kami nggak tahu Bapak yang mau Bapak tanyakan itu apa. Kami udah baca di sini satu perikop. Itu kami udah tahu maksudnya. Terus yang mau Bapak tanyakan itu apa? Oke, Pak. Yang mau Bapak tanyakan itu apa? Ayo, Pak. Mau ditanyain apa ini? Pak Tony masih monitor? Pak, Bapak udah dikasih di layar besar suruh buka data, nggak mau buka data. Dengar dulu. Jadi gini Pak Tony ya. Menurut akal Pak Tony, Allah dan Nabi Pak Tony itu seperti itu. Apa Pak Tony masih percaya? Gimana? Menurut akal Pak Tony, Allah dan Nabi Pak Tony yang seperti itu, apakah Pak Tony masih percaya? Oke, menurut akal saya ya. Tapi ini menurut pemahaman kalian ya. Ini akal saya. Itu tidak boleh begitu karena itu zina jatuhnya. Ini menurut pemahaman kalian. Jadi Tidak boleh begitu. Secara akal. Jadi Garis miring di pemahaman kalian loh. Jadi menurut Bapak itu boleh dilakukan dan masuk akal menurut Bapak begitu, betul? Ya, ini menurut akal saya, menurut pemahaman dari pemahaman kalian itu tidak boleh, itu jatuhnya zina. Ya kan? Ya. Jadi boleh ya Pak? Jadi menurut iman Bapak itu boleh dilakukan dan benar? Ini tadi menurut akal saya itu boleh atau tidak kan Iya. tidak boleh bos. Pertanyaan sesuai pertanyaan saya jawab padahal masih kalian tidak paham. Gimana sih dibulak balik lagi? Jadi karena tidak boleh, tapi Bapak masih mengimani itu? Dengar, setiap kalian juga begitu kan? Bukan, Tuhan saya kalian tanya, ini kan udah terbongkar keburukannya, kenajisatnya. ada keburukannya itu di sana itu sudah terbongkar. pemahaman saya di sana itu sudah disahkan tuh loh. Ya, Itu sudah terbongkar itu pemahaman saya seperti itu. disahkan. Kalau tidak ada di sini misalnya nih, saya ketemu sama nih si A udah ada pernah kenal dulu terus Siapa yang mengesahkan perkawinan nabimu dengan Zainab binti Jahsh? tadi itu tukang catatnya siapa? Ya, yang memberikan hadis itu siapa? Nabimu sendiri, botol. Nabimu sendiri yang mengatakan Allah menikahkan aku dengan Zainab. Itu perkataan firman Allah Itu kan, untuk Al-Ahzab Zainab 37. sendiri yang Saya tidak tanya, mengatakan Al-Ahzab sendiri 37 gitu. itu perkataan Muhammad bukan? Yang namanya Al-Ahzab mengesah- 37 nggak ada saksi, nggak ada wali, dia bisa langsung mewik-wik Zainab. Itu perkataan nabimu bukan?